Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita sedikit akan mengulas tentang sejarah gitu ya. Ini kan soal perjuangan, jadi akan mengulas tentang sejarah. Sejarah apa itu kira-kira? Nah, ini tentang sejarah penaklukan Mekah atau bisa dikenal dengan Fathu Mekah. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Setelah kita belajar sejarahnya, nah, kita akan belajar cara mengambil hikmah dari sebuah perjalanan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya. Jadi stay fokus ya. Dan konsentrasi. Ya, oke lanjut. Jadi di sini ada juga pelajaran tentang Hajatul Wada atau Haji Wada. Ini kenapa sih Bapak mengangkat Haji Wada? Kenapa tidak fokus di Fathu Makkah? Ya, karena akan saya hubungkan. Di bukunya itu juga ada Haji Wada setelah Fathu Makkah, seperti itu. Nah, kira-kira apa hubungannya nanti itu? Nah, kita akan bahas. Lanjut dulu ya. Oke, penaklukan Makkah. Nah, ini sejarahnya dimulai dari sini ya. Jadi kisah Fathu Makkah itu dimulai dengan kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa itu kira-kira? Sebuah perjanjian dengan umat Islam ya. Tindakan pengkhianatan. Oke, bagaimana itu sejarahnya? Kok bisa timbul sebuah perjanjian? Ada apa kira-kira? Nah, mari kita cek buku kalian, buku pegangannya ya. Di sini disebutkan bahwasanya pada tahun 6 Hijriah ya, Muhammad SAW dan sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy. Tepatnya di sebuah daerah yang namanya Hudaibiyah. Jadi perjanjian itu Hudaibiyah itu larinya ke sebuah tempat ya. Di situ Rasulullah dan para sahabatnya dilarang, dicegat sama orang Quraisy, tidak boleh melaksanakan atau tidak boleh datang ke Mekah gitu. Terus Nabi Muhammad itu mengirim Utsman bin Affan supaya menjelaskan maksud tujuan Nabi Muhammad dan sahabatnya mau datang ke Madinah. Nah, di situ Utsman diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ setelah diutus itu sudah terjadi musyawarah diplomasi, maka timbullah sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa aja isinya? Nah, di sini isinya yang pertama, pengikut Nabi tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini. Namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Waduh, masa cuma 3 hari ya. Wong kita umroh hari ini dikasih waktu setengah bulan sama perjalanannya. Oke, yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi tidak boleh ada serangan apapun nih antara orang Quraisy sama orang Islam selama 10 tahun ini ya. Nah, terus yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Nah, jadi kalau ada pengikut Nabi Muhammad yang pengen kembali, diperbolehkan tuh. Nah, terus yang keempat, menolak orang Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, dan sebaliknya ya. Terus yang kelima, memberikan kebebasan kepada suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy. Itu ya. Oke, muncullah sebuah perjanjian ini ya. Sementara ini sepakat. Nah, tak lama kemudian ada suatu kejadian nih ya. Kejadian apa? Nah, di sini ada pengingkaran perjanjian Hudaybiyah yang diingkari oleh orang Quraisy. Orang Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku Husa'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Ini nih, ini katanya 10 tahun tidak boleh ada itu. Tidak boleh ada perang-perang. Nah, ternyata ini sudah tak lama, udah saling sikat aja nih ya. Oke.
Jadi Rasulullah SAW ini sudah tahu bahwa ada pelanggaran ya oleh kaum Quraisy, sehingga Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya adalah orang kaum Quraisy Mekah segera hentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Nah, kemudian kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Nah, dan membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut kemudian diberikan ke kaum Quraisy. Ternyata kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi memilih poin ketiga, perjanjian Hudaybiyah dibatalkan. Ih, munafik banget ya kan? Ini memang tidak patut kita contoh. Nah, ya. Pilihan tersebut ya kemudian direspon Rasulullah SAW dengan sebuah sikap, yaitu Rasulullah segera menyiapkan pasukan dalam waktu yang singkat terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Ini ketika sudah dibatalkan perjanjian Hudaybiyahnya, ini baru langsung sikap, langsung responsif gitu ya, langsung mengumpulkan 10.000 orang untuk pergi ke Mekah. Ya. Ngapain kira-kira mereka untuk pergi ke Mekah? Kembali ke sini ya. Ya bukan dalam rangka menaklukkan kaum Quraisy yang di Mekah. Tapi ya udah dalam rangka sesungguhnya kalau menurut Bapak itu ya haji, melaksanakan haji. Tapi itu adalah sebuah strategi kalau menurut Bapak ya. Strategi yang bagus ya. Karena ketika Nabi Muhammad itu bersama 10.000 jamaah itu, 10.000 sahabatnya itu dibagi menjadi empat kelompok. Nah, ketika sudah menjelang sampai Mekah, kota Mekah itu, 4 kelompok itu dipecah. Satu dari barat, satu dari timur, satu dari selatan, dan seterusnya. Itu. Jadi kemudian orang Quraisy di Mekah itu ya gentar takut mungkin ya. Sehingga dia sadar bahwa ternyata Nabi Muhammad di Madinah punya banyak pengikutnya gitu ya. Kena mental lah orang Quraisy itu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, tak berkutit secara mental gitu. Dengan melihat jumlah pasukan yang dibawa Rasulullah SAW. Ya, ini ya. Ini tadi. Jadi tidak dikondisikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya supaya ayo kita serang Mekah. Enggak. Cuman diajak pasukannya supaya ke Mekah gitu aja. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ya di sini dijelaskan ya. Memasuki Mekah bukan dengan pedang. Nah, melainkan dengan semangat, pengampunan, dan kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukannya dengan kasih sayang, mau memaafkan yang dijanjikan orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah itu ya. Ya alhamdulillah di situ tidak perlu ada pertumbuhan darah ya. Akhirnya dengan kondisi pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam tanda kutip bisa menaklukkan kota Makkah seperti itu ya. Itulah itu kedatangan 10.000 orang itu menunjukkan esensi sejati Islam ya, agama kedamaian, keadilan dan rekonsiliasi. Itu. Ini pelajaran yang sangat berharga nih ya. Kalau kita kalau orang Indonesia yang nggak tahu ya. Oke, lanjut. Jadi apa yang bisa diambil dari sikap Rasulullah SAW terhadap pembatalan perjanjian Hudaybiyah atau pengkhianatan orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi Kanjeng Nabi memilih kebijaksanaan berupa pengampunan ya. Pengampunan pentingnya memaafkan orang lain walaupun mereka sudah menyebabkan kerugian. Nah, Nabi Muhammad memilih pengampunan, terus yang kedua kesabaran ya, yaitu kita bertahan dalam kesulitan dengan ketabahan dan harapan. Ya, pertama awalnya yaitu diplomasi. Ya, semua dilakukan dengan bentuk diplomasi lebih dulu. Seperti di awal tadi mengirim Utsman bin Affan ya untuk berembuk bermusyawarah atau diplomasi, kekuatan negosiasi, damai, komunikasi bijaksana dalam menyebarkan peran Islam itu ya. Tidak menunjukkan kearogansian seperti itu ya.
Jadi itu pilar kebijaksanaan yang bisa kita ambil siang ini. Pengampunan, kesabaran, dan diplomasi dalam konteks pengingkaran perjanjian Hudaibiyah. Itu sikap Rasulullah yang beliau ambil. Oke, berikutnya apa? Nah, ini sebuah sebuah infografis ya. Di sini dijelaskan Nabi SAW tidak dendam kepada para musuhnya walaupun musuhnya mengingkari, terus sebelumnya juga sebelum mengingkari juga Rasulullah dihadang tidak boleh ke Mekah gitu. Nah, di sini ada Nabi bersabda ya, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmatnya. Itu. Jadi di Fatu Mekah itu Nabi Muhammad SAW tidak membunuh satupun kafir Quraisy yang memusuhinya. Ya, tidak ada satupun yang dibunuh. Itu ya. Nah, berikutnya kita langsung ke Haji Wada. Ya, apa itu Haji Wada? Haji Wada itu haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi tak lama setelah Fatu Mekah itu, maka ada Haji Wada, haji perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau di Haji Wadanya itu juga beliau menyampaikan sebuah khutbah terakhirnya ya terhadap pada orang Islam itu. Khutbah ini adalah panduan komprehensif bagi umat manusia. Karena apa? Di situ tersentuh prinsip-prinsip mendasar yang tetap relevan, yang tetap berlaku hingga saat ini. Tuh. Nah, ini Bapak sekarang terangkan apa sih hubungannya Fathu Makkah dengan Haji Wada itu, Pak? Kalau kan Fathu Makkah kan soal penaklukan Makkah yang tanpa perang gitu ya. Kalau Haji Wada kan haji perpisahannya Nabi itu. Oke, kita bahas ya. Jadi kita baca dulu sementara. Fathu Makkah adalah persyaratan yang memungkinkan terjadinya Haji Wada. Jadi kalau nggak ada Fathu Makkah, Haji Wada nggak akan pernah terjadi. Ya, oke, tanpa Fathu Mekah, umat Islam tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan damai di Mekah. Nah, kemenangan di Fathu Mekah membuka jalan bagi umat Islam dari seluruh jazirah Arab yang datang ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad. Sebuah peristiwa yang menjadi puncak perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Itu puncak perjuangannya di Fathu Mekah itu. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan ya, Fathu Mekah sama dengan kemenangan yang mengembalikan Mekah ke tangan umat Islam. Haji Wada puncak dari kemenangan tersebut. Nah ya, di mana Nabi Muhammad SAW dapat menyempurnakan ibadah haji dan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada seluruh umat Islam. Itu ya. Oke, pesan kunci dari khutbah perpisahan itu seperti pertama adalah persatuan umat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, menyuruh kepada umatnya supaya tetap bersatu, tidak boleh pecah. Ya. Yang kedua, kesetaraan untuk semua. Ya, menyatakan bahwa tidak ada orang Arab yang lebih unggul dari non-Arab, tidak ada pula orang kulit hitam, kulit putih kecuali dengan ketakwaan. Ya, itu yang kita di depan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukan apanya tapi nilai ketakwaan betul-betul. Ya, jadi yang terakhir yaitu melindungi hak, menyoroti kesucian jiwa, harta dan kehormatan manusia serta hak-hak setiap perempuan. Ini salah satu pesan-pesan kunci dari khutbah perpisahan khutbah Haji Wada itu. Ini pelajarannya tidak ada di buku kalian ya. Terus pelajaran dari Haji Wada, persaudaraan Islam, tidak ada perbedaan ras, meninggalkan kesalahan. Itu yang hikmah dari apa khutbah yang disampaikan Rasulullah di saat pelaksanaan Haji Wada. Tuh. Oke, ini yang terakhir. Jadi, anak-anakku sekalian, kalian pernah dengar lagu Tola'al Badru Alaina min sariyatil wada wajaba syukru alaina mada